Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai bab tokoh dan ajaran tasawuf sufi besar. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Absen 3 Alubarkul binur Karimullah, absen 5 Aulia Agustina, absen 19 Misbahuddin Noval Fada, absen 23 Rafli Saputra, absen 23 Rehan Hanan, absen 29 Jumna Ayu. Pengertian tasawuf secara bahasa ditinjau dari bahasa etimologi, para ahli berbeda pendapat tentang nisbah atau sandaran asal kata tasawuf. Harun Nasution menyebut 5 istilah yang berkenaan dengan asal kata tasawuf, yaitu safa, suci. Disebut safa karena kesucian batin kaum sufi dan kebersihan tindakan dan keikhlasannya. Saf, barisan, karena kaum sufi mempunyai iman kuat, jiwa bersih, ikhlas dan senantiasa memiliki barisan yang paling depan dalam sholat berjamaah. Sufah, serambi tempat duduk, yaitu serambi Masjid Nabawi di Madinah yang disediakan untuk orang-orang yang belum mempunyai tempat tinggal dari kalangan muhajirin di masa Rasulullah SAW. Mereka dipanggil ahli sufah, pemilik serambi, karena di serambi masjid itulah mereka bernaung. Suf, bulu domba. Hal ini disebabkan kaum sufi biasanya menggunakan pakaian dari bulu domba yang kasar sebagai lambang akan kerendahan hati mereka, juga untuk menghindari sikap sombong di hatinya, di samping untuk menenangkan jiwa serta meninggalkan usaha-usaha yang bersifat duniawi. Sedangkan secara terminologi, berikut ini adalah beberapa definisi tasawuf yang diungkapkan oleh para ahli. Abu Yazid Al-Bustami mengungkapkan bahwa tasawuf meliputi 3 aspek, yaitu ka, ha, dan jim. Ka maksudnya tahlil berarti mengosongkan diri dari perangai yang tercela. Ha maksudnya tahlil berarti menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Dan jim maksudnya tajalil berarti mengalami kenyataan ketuhanan. Al-Junaidi Al-Bakhdi mendefinisikan tasawuf sebagai keberadaan bersama Allah. Tanpa adanya penghubung, baginya tasawuf berarti membersihkan hati dari sifat yang menyamai binatang, menekan sifat basyariah, menjauhi hawa nafsu, memberikan tempat bagi sifat kerohanian, berpegang dalam ilmu kebenaran, memberi nasihat kepada umat, benar-benar mendapat janji kepada Allah, dan mengikuti syariat Rasulullah SAW. B. Ajaran tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. 1. Biografi. Nama lengkapnya adalah Abu Qasim Al-Junaid Ibnu Muhammad Ibnu Junaid Al-Baghdadi. Ia kemudian lebih populer dengan panggilan Al-Junaid Al-Baghdadi dan terkadang juga dipanggil Al-Junaid saja. Lahir di kota Nihawan, Persia, dan wafat pada 298 Hijriah atau 910 Masehi. Imam Junaid belajar ilmu tasawuf kepada pamannya, Syekh Sari Al-Sakati, yang wafat pada 253 Hijriah atau 867 Masehi, dan Al-Harits Al-Muhasibi, pendiri Madrasah Al-Baghdadiyah. Kehidupan Al-Junaid di samping sebagai seorang sufi juga sebagai seorang pedagang. Beliau meneruskan usaha ayahnya, yaitu sebagai pedagang barang pecah belah di pasar tradisional. Setelah selesai berdagang, beliau pulang ke rumah dan mampu mengerjakan sholat dalam waktu sehari semalam sebanyak 400 rakaat. Walaupun diberi karunia harta yang banyak, hidupnya jauh dari kemewahan. Sebagian besar kekayaan disumbangkan kepada orang-orang sufi yang miskin atau digunakan untuk menjamu kawan-kawannya. Al-Junaid lebih mementingkan mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku, sehingga Ibnu Nadim dalam bukunya Al-Fihrit hanya menyebutkan 2 kitab Al-Junaid, yaitu Amsal Al-Quran yang naskahnya sudah tidak ada, dan Ar-Rasail yang sebagian besar dapat ditemukan. 2. Inti ajaran tasawuf. Suatu saat Al-Junaid mengatakan, apabila saya telah mengetahui sesuatu ilmu yang ternyata lebih besar daripada tasawuf, tentulah saya telah pergi untuk mencarinya, sekalipun harus dengan merangkak. Ajaran tasawuf Al-Junaid berpusat pada konsep khauf dan raja. Takut atau khauf membuat kabit atau rasa kecut atau susah atau sempit. Harap atau raja kepadanya membuat 198 akidah akhlak kelas 11 menjadi basit atau lapang atau luas. Al-Junaid berkata, jika Allah membuat kabit dan khauf, maka hancurlah eksistensi kemanusiaanku.
Dan apabila Allah membuat basit dan raja, maka Allah mengembalikan eksistensi kemanusiaanku. Dalam hal cara untuk memperoleh makrifat, Al-Junaid mengatakan harus melalui makomat dan ahwal. Makrifat tidak akan dapat tercapai tanpa pemurnian tauhid. Adapun dasar-dasar ajaran tasawuf Al-Junaid adalah sebagai berikut. A. Seorang sufi harus meninggalkan kelakuan dan sifat-sifat yang buruk dan menjalankan budi pekerti yang baik. B. Ajaran tasawuf adalah ajaran-ajaran yang dapat memurnikan hati manusia dan mengajarkan hubungan baik dengan makhluk lain. C. Memalingkan perhatian dari urusan duniawi kepada urusan ukhrawi. D. Harus berpegang kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah SWT dengan sesempurnanya. E. Seorang sufi harus bisa melakukan 3 syarat amalan, yaitu 1. Melazimkan zikir yang disertai himmah dalam kesadaran penuh. 2. Mempertahankan tingkat kegairahan dan semangat yang tinggi. 3. Senantiasa melaksanakan syariat yang ketat dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah bil Basriyah al-Qaisiyah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi atau 99 Hijriah atau 717 Masehi di suatu perkampungan dekat kota Basrah dan wafat di kota itu pada tahun 1805 Hijriah atau 801 Masehi. Dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga ia dinamakan Rabi'ah yang berarti anak keempat. Inti ajarannya, Rabi'ah al-Adawiyah memiliki corak tasawuf yang unik dan berbeda. Corak tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah terfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah. Pada makom ini, Rabi'ah al-Adawiyah mengalami kasyaf, yaitu keterbukaan tabir yang selama ini menghalangi hamba dengan Tuhannya. Melalui proses mukasyafah, hamba berusaha Tuhan membukakan hijab Rabi'ah al-Adawiyah sehingga tercapailah makom musyahadah, yaitu pengalaman menyaksikan keanggunan Allah melalui basiroh sehingga ia mencapai makrifat. Pada tahap ini, Rabi'ah al-Adawiyah merasakan cinta Allah karena dirinya. Ia berada pada posisi yang pasif, menjadi objek yang menerima limpahan cinta Allah. Tasawuf yang diamalkan oleh Rabi'ah termasuk tasawuf irfani. Tasawuf mahabbah yang diajarkan oleh Rabi'ah merupakan perwujudan rasa tulus dan ikhlas dengan cinta tanpa adanya permintaan ganti dari Allah. Al-Ghazali memberikan ulasan tentang syair cinta Rabi'ah al-Adawiyah tersebut sebagai berikut. Mungkin yang Rabi'ah maksudkan dengan cinta karena dirinya adalah cinta Allah, karena kebaikan dan karunia-Nya di dunia ini. Sedangkan cinta kepadanya adalah karena ia layak dicintai keindahan dan keanggunannya yang tersingkap kepadanya. Beliau adalah Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi Al-Faqih As-Sufi As-Syafi'i Al-Asy'ari. Lahir di kota Tus yang merupakan kota kedua di Khurasan setelah Naisabur. Pada tahun 450 Hijriah, beliau mempunyai saudara laki yang bernama Ahmad. Dia memiliki ayah yang berpesan padanya, "Sungguh saya menyesal tidak belajar khat dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya." Ketika harta penilaian ayahnya habis, sang sufi itu menganjurkan keduanya untuk di sebuah madrasah di Tus yang menyediakan biaya hidup bagi santrinya. Dalam perjalanan ke Tus, dia dihadang oleh perampok yang menyikap buku catatannya. Beliau khawatir ilmunya hilang. Untuk selama itu 3 tahun Al-Ghazali merenung, berpikir dan menghafal seluruh pelajaran yang diterimanya dari gurunya. Beliau menyusun buku yang berisi kritik terhadap filsafat seperti kitab At-Tawfud Falasifah yang berisi kritikan tajam terhadap filsafat. Walaupun demikian, beliau tetap mengambil posisi positif filsafat yang dinilainya ada posisi sebenarnya juga. Beliau juga gemar meneliti kitab Ihwan As-Safa dan kitab-kitab karangan Ibnu Sina. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di kota Tus dan dimakamkan di pemakaman At-Tabarat. Inti ajaran tasawuf. Sebelum menempuh jalur sufi, Al-Ghazali telah melewati pengembarannya di berbagai bidang keilmuan, mulai dari ilmu fikih, filsafat, ilmu kalam, dan yang terakhir adalah tasawuf. Bagi Al-Ghazali, para sufilah yang menempuh jalur yang benar karena mereka memadukan antara ilmu dan amal, memiliki ketulusan, tujuan, dan betul-betul mengalami ketentraman dan kepuasan karena mendapat pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-Ghazali mengatakan ilmu yang dicapai para sufi bisa mematahkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan moral atau sifatnya yang buruk dan tercela sehingga mengantarkannya pada keterbatasan kalbu dari segala sesuatu selain Allah serta menghiasinya dengan ingat kepada Allah. Seorang murid yang menempuh jalan sufi harus konsisten menjalani hidup menyendiri, diam, menahan lapar dan tidak tidur pada malam hari untuk membina kalbunya. Rasa lapar dapat mencerahkan kalbu, sementara terjaga pada malam hari adalah untuk menjernihkan dan merlangkannya. Dalam beberapa ungkapannya, Al-Ghazali tidak sepakat dengan paham ittihad, hulul, dan syahadat para sufi yang menurutnya begitu bahaya bagi kaum awam. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah al-qurb, berdekatan dengan Allah, atau di bagian lain tulisannya al-fana bi al-kulliyat fi Allah, fana secara total di hadapan Allah. Dalam perjalanan itu, si salik akan melewati tahapan demi tahapan yang mengantarnya pada status-status spiritual tertentu atau manazil. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di Kampung Jilan. Ibunya adalah Ummu Al-Khair Amat Al-Jabbar Fatimah binti Abu Abdillah As-Sumai, seorang ibu yang banyak memiliki karomah dan ahwal. Beliau menetap di Jilan sampai berusia 18 tahun. Pada tahun 488 Hijriah, pindah ke Baghdad hingga akhir hayatnya. Mulai belajar sejak usia dini dengan mempelajari Al-Quran di bawah bimbingan Abu Al-Wafa Ali bin Qail Al-Hanbali, Abu Khattab Mahfuz Al-Kalwazani Al-Hanbali. Belajar hadis pada Abu Ghalib Muhammad bin Hasan Al-Balakalani, belajar fikih kepada Abu Sa'ad Al-Muhrimi, belajar bahasa dan sastra kepada Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi, Sahib Hamad Ad-Dabbas, dan dari yang terakhir ini ia juga mengambil tarekat. Latar belakang pendidikan yang sistematis mengantarkannya ke posisi yang tinggi. Ia mumpuni dalam ilmu akidah, syariah, tarekat, lughah, dan sastra. Ia menjadi tokoh utama dalam mazhab Hanbali sehingga menjadi rujukan dalam mazhab ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk penulis yang produktif. Di antara kitab karangannya adalah Aurat Al-Jilani, Tuhfat Al-Mutakin, Wasabil Al-Arifin, Adab Suluk wa Tawasul ila Manazul Muluk, Al-Hizib Al-Kabir, Futuh Al-Ghaib, dan lain-lain. Muridnya sangat banyak, diantaranya adalah Abu Ali Hasan bin Muslimin bin Abi Al-Jub Al-Farizi Al-Iraki pada tahun 404 sampai 594 Hijriah, mengambil ilmu fikih dan Al-Quran. Al-Qudwah Al-Arif Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Ma'ali bin Qoyib Al-Awani pada tahun 854 Hijriah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki Sultan Al-Auliya atau rajanya para wali. Kedudukannya yang mulai ini dicapainya karena akhlak yang terpuji, ahwal dan karomah yang dimilikinya. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai makam makrifat kepada Allah. Beliau adalah seorang sufi besar yang berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis, serta berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis secara konsisten. Beliau menyatakan, setiap hakikat yang tidak berpijak kepada syariat adalah kezindikan. Terbanglah kepada Tuhanmu dengan dua sayapmu, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Masuklah kepadanya sedangkan kedua tanganmu ada dalam genggaman Rasulullah. Jadikanlah Rasulullah SAW sebagai temanmu dan pengajarmu. Biarkan tangannya menghiasimu dan membawamu kepadanya.
Syekh Abdul Qadir melihat ajaran Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Dalam setiap ayat Al-Quran juga mengandung makna lahir dan batin, misalnya tentang toharoh, yang berarti bersuci. Bagi Syekh Abdul Qadir, bersuci terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyucian diri secara lahiriah dengan berwudu atau mandi. Yang kedua, penyucian diri secara batiniah, diawali dengan kesadaran akan adanya kotoran pada diri manusia tersebut, yaitu dosa. Kemudian dilanjutkan dengan menyesali perbuatan dosa tersebut. Cara penyucian batiniah harus mengambil jalan spiritual yang diajarkan dan dibimbing oleh guru spiritual yang otoritatif atau mempunyai sanad keilmuan yang jelas melalui taubat, talqin, zikir, tasfiyah, dan suluk. Beliau mengamalkan ajaran Islam dari dua aspek tersebut. Mengamalkan ajaran agama tidak hanya dari sisi fikih saja, sebab fikih baru mengandung aspek pengamalan formal ajaran Islam yang seringkali tidak menyentuh atas dasar ajaran Islam yang sangat mendalam, sehingga dibutuhkan pengamalan agama secara mendalam atau substantif, yaitu dengan pengamalan tasawuf. Beliau juga tidak hanya mementingkan ibadah fardu, tetapi amalan sunnah juga menjadi perhatian penting dalam pengamalan ibadahnya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata yang diucapkan oleh kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.